kasih. Selamat siang, Pak Budiman dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Reporter Vena Loren dengan NIM 2209705 dari Universitas Satya Indonesia, Kampus B Bekasi, ingin mempresentasikan analisis saya tentang e-jurnal yang berjudul Analisis Teori Hypodermic Needle pada iklan sirup marjan di bulan Ramadan tahun 2023. Pertama, saya akan jelaskan terlebih dahulu latar belakang dari jurnal yang saya analisis. Fenomena komunikasi massa dalam kehidupan sehari-hari adalah apa yang kita jalani dan berlaku hampir pada semua manusia. Di kantor atau di tempat kerja, melihat juga notifikasi di channel YouTube atau link berita yang sering kita lihat seliweran di ponsel kita. Pesan-pesan yang masuk melalui media massa yang kita baca maupun yang kita tonton mempengaruhi gaya hidup, mulai dari pilihan pakaian, makanan, minuman, film yang direkomendasikan, dan tempat wisata yang direkomendasikan untuk dikunjungi. Komunikasi massa menjadi bagian dari kehidupan kita karena kegiatan komunikasi sudah tidak sesederhana siapa mengatakan apa dan responnya bagaimana. Kegiatan komunikasi juga melibatkan alat yang canggih dan menentukan tujuan yang diinginkan dari pesan yang dikirim oleh komunikator kepada komunikan. Masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam memiliki ritual puasa Ramadan 1 kali setiap tahun dan dilakukan selama 1 bulan. Di televisi yang kita tonton beberapa waktu sebelum bulan Ramadan, biasanya kita menyaksikan banyak iklan produk yang memang didesain untuk ditayangkan pada waktu mendekati bulan Ramadan, bahkan saat bulan Ramadan. Iklan sarung dan iklan sirup adalah iklan yang sering kita tonton di bulan Ramadan dengan intensitas penayangan yang cukup banyak dan lebih banyak dari iklan produk lainnya. Dalam komunikasi, umumnya komunikasi massa, penayangan atau penyampaian pesan dengan intensitas yang tinggi dan berulang menjadi upaya seseorang atau halayak dapat terpengaruh, menjadi kenal, mengingat, dan membeli produk yang diiklankan. Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis bagaimana teori hypodermic needle atau teori jarum suntik bekerja pada iklan sirup marjan yang tayang di televisi dengan berbagai tema pada bulan Ramadan tahun 2023. Asumsi teori dan tokoh teori. Hypodermic needle theory atau teori jarum suntik atau biasa juga disebut bullet theory atau teori peluru dalam bahasa Indonesia merupakan teori yang mengkaji efek daripada komunikasi massa yang oleh para pakar komunikasi tahun 70-an menyebutnya sebagai hypodermic needle theory atau teori jarum suntik. Begitu juga dikenal dengan bullet theory atau teori peluru. Teori ini muncul tahun 1950 setelah peristiwa penyiaran kaleidoskop stasiun radio siaran CBS di Amerika yang berjudul The Invention from Mars yang ditulis oleh Effendi pada bukunya tahun 93 di halaman 264 sampai 265. Teori ini disampaikan oleh Wilbur Schramm yang menyatakan bahwa komunikator atau pengirim pesan, yakni media massa, digambarkan sebagai sesuatu yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi dan mengarahkan komunikan, dalam hal ini halayak yang dianggap tidak memiliki daya atau kekuatan. Jenis komunikasi ini beraliran positivisme karena komunikasi dianggap cukup dilakukan satu arah untuk mencapai tujuan yang diinginkan, sehingga mengabaikan peran komunikan yang dianggap tidak memiliki kekuatan. Perikalan adalah salah satu dari sekian banyak contoh dari kegiatan komunikasi massa yang memasarkan produk dari produsen untuk disampaikan kepada masyarakat, agar masyarakat mau membeli produk yang diiklankan. Penyampaiannya bisa melalui koran, majalah, radio, televisi, reklame, banner, baliho, YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, dan media sosial lainnya. Iklan telah terbukti sebagai media yang paling banyak digunakan untuk mengenalkan dan memasarkan produk, terlebih saat ini media beriklan semakin banyak dan memiliki varian biaya yang bisa dipilih sesuai jangkauan dan tujuan yang diinginkan. Semakin kreatif tayangan yang disajikan, maka semakin tinggi pula kekuatan iklan dalam mempengaruhi halayak terhadap produk yang diiklankan. Selanjutnya metodologi. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian menggunakan metode ilmiah untuk mengungkapkan suatu fenomena dengan cara mendeskripsikan data dan fakta melalui kata secara menyeluruh terhadap subjek penelitian. Hal ini dikemukakan oleh Mulyana di bukunya tahun 2008 di halaman 191. Pertimbangan peneliti menggunakan penelitian kualitatif
yaitu yang pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah jika ternyata dalam penelitian berhadapan dengan kenyataan ganda. Yang kedua, metode ini secara tidak langsung adalah hakikat hubungan antara peneliti dan responden. Yang ketiga, metode ini lebih peka dan bisa menyesuaikan diri dengan manajemen pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. Teknik pengumpulan data dengan cara menghimpun data tentang komunikasi massa, terkhusus tentang teori hypodermic needle, jurnal, dan buku yang relevan, serta menonton video iklan sirup marjan di akun YouTube Marjan Budoin. Data yang terkumpul dari berbagai literatur dianalisis dan ditelaah sehingga ditemukan suatu kesimpulan tentang bagaimana teori hypodermic needle bekerja pada iklan sirup marjan di bulan Ramadan tahun 2023. Paradigma yang dipakai oleh penulis yaitu metode penelitian kualitatif yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme. Postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci pengambilan sampel sumber data yang dilakukan secara perkuasif dan snowball, teknik pengumpulan data dengan triangulasi. Analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitiannya lebih menekankan makna daripada generalisasi. Hasil penelitian, Marjan dinilai sukses menjalankan market positioning dengan memengaruhi pandangan masyarakat terhadap Marjan sebagai merek dagang. Marjan juga mampu membangun brand atau identitas produk mereka di ingatan masyarakat. Marjan berhasil membangun opini bahwa Marjan identik dengan bulan Ramadan. Langkah lain yang dilakukan Sirup Marjan adalah menggait masyarakat atau konsumen yang lebih spesifik, yaitu masyarakat Muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa. Pada setiap iklan yang ditayangkan, selalu ada tayangan adegan pemeran sedang meminum segelas sirup marjan yang terlihat dingin dan segar secara bersama-sama. Dari deskripsi bagaimana iklan sirup marjan tayangan di televisi dan di YouTube, peneliti menemukan beberapa hal terkait teror jarum suntik pada iklan sirup marjan. Pertama, media massa dalam hal ini televisi dan YouTube menayangkan iklan berupa pesan audiovisual sirup marjan yang berperan kuat dalam halayak atau masyarakat. Dampaknya, pertama, pada masyarakat awam. Masyarakat awam akan mudah percaya terhadap pesan-pesan pada iklan yang ditayangkan tanpa mencari tahu dampak positif dan negatif dari mengkonsumsi sirup marjan. Hal ini tidak berlaku pada masyarakat dengan pendidikan yang mapan. Mereka akan mencari tahu kebenaran informasi dari iklan tersebut. Yang kedua, masyarakat atau audiens yang paling terdampak adalah anak-anak. Karena anak-anak hanya menerima pesan yang disampaikan dalam iklan, terlebih iklan ditayangkan dalam bentuk audiovisual. Segarnya sirup yang dicampur es batu ditambah dengan warna hijau dan merah yang menggoda menjadi membuat anak-anak teringat dan terobsesi untuk meminumnya. Mereka terpengaruh dan memiliki kekuatan untuk mencoba kritis dengan mencari informasi dampak yang ditimbulkan dari meminum sirup marjan. Anak-anak belum mampu memfilter informasi yang diterima. Mereka akan menerima iklan yang ditayangkan secara terus-menerus di bulan Ramadan dan dengan durasi yang cukup lama, iklan tersebut akan diingat oleh masyarakat. Setelah diingat, akan mengubah perilaku halayak untuk membeli produk sirup marjan tanpa mempertimbangkan manfaat dan dampak yang dialami. Kesimpulannya, media massa berupa televisi dan YouTube yang menayangkan iklan berupa pesan audiovisual sirup marjan berperan kuat dalam mempengaruhi secara afektif, kognitif, dan behavior dari halayak atau masyarakat. Terlebih pada masyarakat dengan tingkat pendidikan yang belum mapan, masyarakat yang lebih mudah dipengaruhi karena mayoritas penonton televisi adalah masyarakat dengan tingkat pendidikan yang belum begitu mapan, dan anak-anak yang belum mengenyam pendidikan lebih tinggi. Lalu, pesan yang disampaikan lebih mudah dipahami. Tayangan audiovisual lebih menarik, lebih diterima, dan lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Penonton tidak perlu repot-repot membaca atau memahami pesan apa yang disampaikan melalui iklan yang ada di televisi atau di channel YouTube. Referensinya saya mendapatkan jurnal ini dari Jurnal Kabar, Komunikasi dan Penyiaran Islam volume 5 nomor 1 Juni 2023 dengan jurnal Analisis Teori Hypodermic Needle pada iklan sirup marjan di bulan Ramadan tahun 2023. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih.